Halo semuanya, mari mengulas sedikit terkait praktek ragam hias pada tote bag kanvas. Dengan objek flora pada media tote bag, ragam hias selain sebagai seni juga bisa menjadi media edukatif, mengekspresikan diri dan sebagai produk fashion dan digemari masyarakat sebagai unsur nilai dan budaya. Halo teman-teman, nama saya Lutfah Radhotul Janah, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Semarang. Kita akan belajar mengenai ragam hias. Apa sih itu ragam hias? Adalah bentuk dasar dari motif yang diulang-ulang. Tapi di sini kita akan belajar mengenai flora dulu. Jadi ragam hias itu terdiri dari 4 motif, ada flora, fauna, geometris, dan figuratif. Next time kita akan belajar dari figuratif, geometris, dan juga fauna. Ragam hias memiliki fungsi sebagai pengembangan ekonomi masyarakat lokal, sebagai pengetahuan dan sarana untuk mengekspresikan diri. Setelah dibuat sketsa akan diaplikasikan pada media tote bag kanvas dengan menggambar sketsa ulang langsung ke medianya dengan objek flora. Mari kita mencoba. Alat dan bahan yang perlu disiapkan: cat akrilik, tote bag bahan kanvas dan kardus triplek 30x40, pensil, penghapus, palat, dan kuas serta desain sketsa. Oke, teman-teman, di sini kita akan menggambar ragam hias. Kita akan belajar menggambar pola. Ragam hias itu flora dulu. Next time kita akan belajar lagi tentang motif fauna, figuratif, dan geometris. Jadi ragam hias itu motif atau pola yang diulang-ulang, yang objek dasarnya dari flora. Kita membuat sketsa ulang di tote bag kanvas motif flora. Nah, ini untuk hasil dari sketsa ragam hias yang udah dibuat tadi. Nah, ini untuk hasil dari sketsa ragam hias yang udah dibuat tadi. Ya, teman-teman, hasilnya akan jadi seperti ini. Kita akan melukis, mewarnainya untuk lukisan, dan ini untuk hiasan tadi. Yang pertama, untuk tote bag yang pertama, yang udah ada beberapa warnanya. Kemudian akan dilanjut mewarnai pada tote bag yang motif kedua. Kemarin kita telah belajar mengenai melukis ragam hias pada media tote bag. Ini hasilnya. Ini adalah ragam hias dengan hias flora yang diaplikasikan pada media tote bag. Ragam hias memiliki fungsi komersil, fungsi edukatif, dan fungsi identitas budaya lokal. Fungsi komersil yaitu fungsi di mana kita dapat mengembangkan UMKM atau usaha kecil menengah produk fashion. Seperti misal, kita bisa membuka usaha kecil dengan menjual ragam hias produk fashion. Ragam hias ini baik dari motif flora, fauna, figuratif, dan geometris. Kemudian untuk fungsi pengetahuan atau edukatif, di mana kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan terkait seni dan ragam hias. Jadi kita tahu tentang motif-motif dan objek-objek yang ragam hias biasanya digunakan dalam membuat ragam hias. Kemudian ada fungsi identitas budaya lokal. Ragam hias memiliki keterkaitan antara budaya dengan seni. Jadi ragam hias ini bisa menjadi identitas budaya lokal, sehingga budaya itu tidak akan punah. Karena semakin berkembangnya zaman, budaya itu seakan semakin pupus jika tidak diwariskan pada generasi selanjutnya dan dilestarikan. Dan ragam hias memiliki ciri khas tersendiri dan menjaga identitas budaya daerah masing-masing. Selain itu, ragam hias pada produk fashion memiliki peran yang sehari-hari, peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sebagai sarana peserta didik untuk mengekspresikan diri, untuk merefleksikan minat dan bakat peserta didik dalam sebuah karya seni. Kedua, sebagai sarana peserta didik untuk melestarikan budaya lokal melalui ragam hias pada media tote bag. Ketiga, sebagai identitas atau ciri khas budaya daerah. Keempat, sebagai sarana mempromosikan produk lokal dan mengenalkan budaya lokal melalui produk fashion tote bag. Kelima, mendorong ekonomi kreatif sebagai peluang usaha untuk menciptakan produk lokal fashion yang memiliki nilai jual tinggi. Keenam, melalui desain tote bag yang mengandung unsur ragam hias, secara tidak langsung dapat belajar mengenal filosofi dari motif-motif budaya Indonesia. Ketujuh, tote bag bersifat reusable dan dihiasi motif tradisional yang memberikan suara hal penting terkait kepedulian lingkungan dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Oleh baik, cukup sampai di sini pembelajaran kali ini. Apabila ada yang salah dalam ucapan maupun perkataan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan ucapan saat penyampaian materi pembelajaran. Terima kasih dan tetap semangat belajarnya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. See you next time.